Komposisi serat kertas, lebih dari sekedar serat biasa. Mungkin kita berpikir semua orang tahu apa itu serat. Namun faktanya, tidak semua orang mengetahuinya. Karena serat merupakan penyumbang terbesar berat kering kertas, maka penting untuk membahasnya lebih detail. Sumber serat. Serat berasal dari dua sumber utama, pohon konifer, softwood, dan pohon berdaun lebat, hardwood. Konifer, serat utama dari konifer, disebut trachyte, memiliki panjang sekitar 3 mm dan lebar sekitar 20-35 mikrometer. Pohon berdaun lebat, serat dari pohon berdaun lebat, disebut serat liber, umumnya memiliki panjang sekitar 1 mm dan tidak setebal serat konifer. Perlu dicatat variasinya tinggi di antara jenis pohon walaupun dalam klasifikasi yang sama. Faktor seperti umur pohon, lingkungan tumbuh, dan paparan sinar matahari juga mempengaruhi karakteristik serat. Kayu pohon berdaun lebat sebenarnya merupakan campuran kompleks dari berbagai jenis sel, serat, pembuluh multisel, untuk transportasi air dari akar, dan sel khusus lainnya. Pemisahan serat dari kayu. Tahap selanjutnya adalah pemisahan serat dari kayu. Ada dua metode utama. Pulping craft, metode ini secara kimiawi melarutkan lignin, semacam perekat alami yang merekatkan serat dalam kayu. Pulping craft menghasilkan serat dengan kemampuan ikatan yang lebih baik setelah dilenturkan melalui proses refiner. Namun kelemahannya, metode ini menghilangkan lebih dari separuh masa awal kayu dan sebagian kemampuan ikat serta kekuatan serat berkurang ketika didaur ulang. Pulping mekanik, metode ini mempertahankan sebagian besar kandungan awal kayu, termasuk lignin. Karena lignin bersifat kaku, pul mekanik memiliki karakteristik yang berbeda. Kandungan lignin dan material lain seperti asam lemak dan asam resin yang tinggi pada pul mekanik menyebabkan muatan permukaan anionik yang lebih tinggi dibandingkan pul craft. Fungsi serat, membentuk struktur dan menentukan kertas berkualitas. Serat adalah komponen utama penyusun struktur lembaran kertas. Sifat-sifat serat ini sangat menentukan berbagai kemampuan kertas, seperti kekuatan, serat yang kuat akan menghasilkan kertas yang kuat dan tahan sobek. Opasitas, serat yang rapat dan tidak tembus cahaya akan menghasilkan kertas yang lebih opak, tidak mudah tembus pandang. Densitas, serat yang padat akan menghasilkan kertas yang lebih berat dan padat. Porositas, serat yang rapat akan menghasilkan kertas yang kurang pori-pori, sehingga cairan lebih sulit meresap. Dengan kata lain, pemilihan jenis dan komposisi serat yang tepat sangat penting untuk menghasilkan kertas dengan fungsi dan kualitas yang diinginkan. Strategi pemilihan serat untuk kertas berbeda. Para pembuat kertas memahami betul bahwa campuran jenis serat yang tepat sangat penting untuk menghasilkan berbagai jenis kertas. Pemilihan serat yang bijak akan menentukan fungsi dan kualitas kertas. Kantong kertas, untuk memproduksi kantong kertas, penggunaan pul kayu keras tidaklah ideal. Pul kayu keras kurang tahan sobek. Kertas tulis, di sisi lain, untuk kertas tulis berkualitas, menggunakan 100% serat kayu lunak selatan yang berukuran besar juga tidak tepat. Hasil kertas akan terlalu kasar dan berpori. Namun, jika tidak menggunakan serat kayu lunak sama sekali, kertas akan menjadi terlalu lemah untuk diproses secara efisien pada mesin kertas. Kotak bergelombang, salah satu contoh menarik adalah kotak karton bergelombang. Lapisan datarnya, liner board, terbuat dari pul craft kayu lunak yang tidak dikel piaobai, untuk memaksimalkan ketahanan terhadap tekanan. Sedangkan bagian bergelombang atau berflut di dalamnya, medium, biasanya terbuat dari kayu keras hasil pemasakan tinggi. Kandungan lignin yang tinggi pada serat kayu keras ini membuatnya cukup kaku untuk menjaga jarak optimal antara kedua lapisan luar, liner board, agar kotak menjadi kuat. Pencampuran serat, ketika dua jenis serat akan dicampur, seringkali campuran terbaik untuk mendapatkan keseluruhan properti yang diinginkan dapat dicapai melalui pemurnian terpisah untuk setiap jenis serat. Misalnya, sebagian besar pul kayu lunak dapat memperoleh manfaat dari energi pemurnian yang lebih besar dibandingkan dengan pul kayu keras. Pemurnian berlebihan dapat mengurangi kekuatan serat dan menghasilkan partikel halus yang menghambat proses penghilangan air dari kertas.